Halo teman-teman Leo semua, kembali lagi ya dengan Mas Do Oracle. Oke guys, kita akan lanjut pembacaan zodiak reading kita untuk melihat cerita mantan atau kabar mantan Leo di bulan Juli tahun 2021. Mungkin ada teman-teman yang Leo yang kepo kali ya sama mantannya. Yuk kita bacakan. Ups, guys, jatuh. Oke, kita akan membacakan dengan menggunakan kartu tarot ya teman-teman. Kita akan mulai dari kartu yang pertama dulu. Pertama, di sini ada gambaran strength atau kekuatan batin, keberanian, keyakinan, dan kebijaksanaan. Saat ini gambaran mantan kamu Leo, dia sedang dalam fase kekuatan, penuh kekuatan. Di sini hidupnya lagi banyak cobaan, ya. Dia lagi menempuh ya tantangan hidup. Oh, mohon maaf, kucing saya kelahi sebentar, saya pause. Mohon maaf ya, kita lanjut lagi. Jadi gini, dia lagi di fase dia membutuhkan kekuatan batin, itu tadilah namanya di dalam hidup ya. Pasti penuh cobaan, pasti penuh tantangan. Nah, saat ini dia sedang lagi mungkin diterpa cobaan hidup lah teman-teman. Mungkin dari segi keuangan lagi merosot, atau dari segi perjuangan ya, intinya dia lagi menapak lah ya gitu bahasanya ya. Jadi mantan Leo yang pertama ini dia lagi kuat batin, dia harus kuat batin. Kalau dia nggak kuat, dia akan terpuruk dan dia bisa masuk ke fase stres ya. Jadi saat bersama Leo mungkin dia tentram, aman, adem, ayem gitu kan. Nah, saat sudah berpisah dari Leo mungkin keadaan berubah ya. Mungkin dia tidak jumpa orang seperti Leo gitu ya. Atau mungkin yang pasangan barunya ini berbeda, sifatnya baru gitu ya kan. Jadi di sini dia harus tahan batin lah gitu. Kalau dia nggak kuat dia bisa stres gitu. Kita lihat yang kedua. Nah, berikutnya ada gambaran temperance. Di sini guys dia masih mencari keseimbangan. Karena apa? Hidupnya belum stabil nih ya. Kehidupan mantan Leo masih belum stabil ya, baik dari segi keuangan, dari segi percintaan ya. Dia masih mencari ketenangan lah intinya gitu ya. Masih menapak tuh, saya bisa bahasa saya tadi saya bilang masih menapak gitu ya. Jadi mantanmu Leo di sini gambarannya di bulan Juli dia sedang berjuang ya. Justru sedang mencari temperance, mencari ketenangan atau keseimbangan ya. Temperance juga bisa dibayangkan kayak gini guys. Dia itu lagi berjalan di sebuah jembatan yang goyang ya, yang mana kalau dia nggak seimbang bisa jatuh. Nah, itulah dia yang masih berusaha nih. Kalau dia gagal, sama dengan hatinya harus ada strength. Kalau dia gagal, dia akan jatuh ke fase depresi. Dia akan jatuh ke fase itu tadi kesedihan ya, kegalauan gitu loh. Jadi di sini dia harus bisa menemukan temperance, bisa harus ada strength. Nah, harus ada dua ini. Ini sebenarnya nggak harus mantan kamu sih, semua orang juga harus ada ini ya. Itulah pegangan hidup kita. Kalau kita udah nggak seimbang, kita nggak kuat batin kita ya, otomatis kita akan down, kita akan jatuh gitu kan. Kita lanjut kartu yang ketiga. Oke. Nah, di kartu ketiga Leo di sini ada gambaran Ace of One ya. Di sini ada gambaran Ace of One, itu adalah gambaran usaha baru. Dia masih mencoba lah usaha baru ya, baik dari segi keuangan dia mencoba merintis mungkin sebuah usaha, mencoba dari pekerjaan, dia mencoba bekerja gitu ya. Jadi di sini dia mencoba menabung ya. Jadi intinya dia masih berusaha ya. Dia antusias, dia semangat gitu ya. Dia semangat dan ada kemauan untuk memperbaiki diri. Nah, di sini gambarnya Leo dia nggak ada gambar terkenang Leo lagi sih. Cuman dia sudah sibuk dengan dirinya sendiri, sudah sibuk dengan kehidupannya sendiri. Yang mana harus masih berjuang ya, harus masih bergerak gitu loh. Jadi di sini dia betul-betul belum bisa bersantai-santai nih. Dia masih mencoba menapak ya, saya bilang tadi ya. Jadi dia sini masih menapak, masih mencoba berjuang agar dia nggak jatuh lagi gitu. Di sini ada usaha baru, dia berusaha nih mencoba hal ini, dicobanya. Hal ini dicoba, hal ini dicoba gitu loh. Nah, setelah itu dia juga ada inspirasi. Kalau Ace of One juga terinspirasi. Mungkin dia melihat keluarganya ada yang sukses di bidang ini, dia mencoba inspirasi itu. Dia mencoba inspirasi itu, dia coba belajar, dia coba buka usaha gitu kan. Nah, juga ada gambaran antusias, dia antusias untuk mengubah hidupnya. Dia mencoba lebih apa ya, lebih bersemangat deh untuk mengubah dirinya, untuk menjadi lebih baik ya. Kita lanjut. Nah, berikutnya ada gambaran Four of Swords atau 4 pedang. Di sini teman-teman, mantanmu juga Leo lagi mencoba mengevaluasi ya, mengulang kembali apa sih yang salah di hidupnya gitu loh. Dulu mungkin dia salahnya gini ya, sering memanfaatkan orang, dia mencoba mengevaluasi. Dia ingin berubah gitu loh. Itu tadi, dia masih belajar lagi lah. Kita manusia ini memang harus belajar teman-teman ya. Pasti kita ini nggak luput dari kesalahan, kita nggak luput dari kehilafan ya. Jadi memang kita harus mau belajar, kita memang harus mau bergerak ya. Agar apa? Agar tercipta itu tadi, menjadi kita lebih baik lagi. Karena itu seperti saya bilang ya, manusia itu nggak ada yang sempurna. Cuman dari kitanya mau nggak menjadi lebih baik. Mau nggak kita memperbaiki diri. Nah, ini yang sedang dilakukan oleh mantannya Leo ya. Dia sedang mencoba menjadi hal itu, menjadi lebih baik lagi ya. Masih berjuang guys gitu guys.
Kita lanjut. Berikutnya juga ada gambar Nine of Swords ya. Ini karena tadi saya bilang dia harus ada kekuatan batin tuh tadi digandeng ya. Dia sebenarnya takut teman-teman, takut sekali. Takut, dia depresi di sini, merasa bersalah, merasa bingung, khawatir dari segi keuangan. Ini kayaknya dia berjuang berjibaku di keuangannya. Dia sedang berusaha untuk memperbaiki perekonomiannya teman-teman. Apakah dia takut? Iya, dia sangat takut. Apalagi ditambah di masa pandemi yang nggak menentu gini. Dia juga mungkin terdampak oleh COVID ini ya. Dia terdampak mungkin dari segi usahanya, dari segi pekerjaannya ya. Sehingga keuangannya juga mungkin merosot, keuangannya menurun ya. Jadi dia sempat kepikiran dia takut, iya. Sempat kepikiran depresi, iya. Jadi mantanmu itu tadi dia di atasnya harus ada strength, harus ada temperance. Kalau dia dua itu nggak dia pegang ya, dia akan jatuh ke fase itu tadi depresi lagi, takut lagi. Ini teman-teman kalau kita ini memang pegang kita itu tadi lah ibadah teman-teman. Disitulah pegangan kita. Kalau kita udah memegang itu ya kita pasti nggak akan jatuh deh. Ya, kita lanjut. Berikutnya ada gambaran Nine of Wands atau 9 tongkat. Di sini gambaran mantanmu juga dia sedang mengatasi beban, penjagaan diri dan lagi percaya pada diri sendiri, lagi melawan guys. Dia sini sedang berjuang lah saya bilang. Sedang berjuang untuk memperbaiki perekonomian dia, mencoba berjuang untuk mencukupi kebutuhan si dia ini ya. Dia masih berjuang di sini ya, mengatasi beban dan sedang melawan. Dia melawan di sini. Dia nggak mau dia gini terus loh. Jadi mantanmu itu dia nggak mau aku kayak gini nih. Aku nggak mau jadi gini terus katanya. Jadi dia sedang melawan ya, sedang mengatasi beban, sedang menjaga diri ya, dan percaya pada dirinya. Dia udah nggak terlalu percaya sama orang lain nih, karena sering dibohongi. Karena kalau kita terlalu berharap sama manusia guys, ya gitulah guys. Banyak trik dan intriknya. Tapi kalau kita percaya sama Yang Maha Kuasa, ya insya Allah ada jalannya. Ya insya Allah ada pertolongan. Jadi memang harus kembali ke ibadah. Itulah tadi. Harus jadi the hermit lah kurang lebih gitu. Kita lihat lagi dua kartu lagi ya. Berikutnya juga ada gambaran the star ya. Nah ini karena dia sabar, karena dia mau mencoba, akhirnya apa? Perekonomian tadi tuh mulai melejit lah, menjadi the star. Ini nggak langsung kaya raya tuh enggak, tapi udah mulai membaik lah, ada perubahan. Jadi teman-teman yang dilakukan mantanmu inilah kunci kesuksesan yang paling basic sih. Kalau kita mau berusaha, kita mau berjuang, ya pasti akan ada jalannya gitu kan. Jadi ini yang dilakukan mantanmu ya. Di akhirnya apa? Dia masuk ke fase the star. Jadi mulai teratasi lah, mulai ada tercukupi, mulai cukup gitu ya. Jadi nggak kayak seperti dulu lah, mau makan aja mungkin bingung ya, mau apa aja bingung. Saat ini dia udah mulai lah. Karena apa? Ada kerja keras, ada kegigihan di sini ya. Kalau di sini kita lihat mantanmu udah nggak ada cerita kisah lagi ke kamu ya, tapi mungkin dia udah berkeluarga juga, sama masing-masing berkeluarga, yang mana di sini dia sudah sibuk dengan cerita masing-masing. Leo sibuk dengan Leo, si mantan sibuk dengan si mantan ya. Di sini dia sedang berjuang, masih berjuang dia. Kita terakhir lihat ya, nih ada gambaran Four of Cup. Four of Cup ini apa? Penghinaan. Selain penghinaan juga ada gambaran tidak peduli nih. Banyak orang yang kurang peduli sama si mantanmu ini. Mungkin dari segi keluarganya, mungkin dari segi tetangganya yang sering menghina dia gitu loh. Jadi di sini dia penuh cobaan lah hidupnya. Maka itu dia sedang menapak ya, harus ada strength, dipantul strength. Saya bilang kalau dia nggak strengthnya nggak muncul, jadinya Nine of Swords dia. Makanya itu di sini dia saat ini dia Four of Cups kisahnya ya, banyak penghinaan, banyak orang yang nggak peduli. Memang harus dia berjuang sendiri. Itu Ace of Wands, dia menjadi Ace of Wands. Makanya dia sedang mencari temperance ya, mencari keseimbangan, dan sedang harus ada kekuatan. Kalau udah kuat dirinya, baru bisa dia menjalani hidup ini. Nah itu dia. Inilah terjadi kisah mantanmu saat ini bulan Juli ini yang terjadi sama mantan kamu nih Leo. Jadi kalau kita lihat ya, dia udah nggak ada cerita kalian lagi ya, nggak ada cerita Leo lagi di sini. Berarti udah sibuk masing-masing nih ya. Jadi di sini gambaran mantannya Leo pun juga udah sibuk dengan ceritanya, Leo udah sibuk dengan Leo gitu. Oke Leo, inilah gambaran cerita mantan kamu. Kita akhiri aja video kali ini. Terima kasih udah nonton. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah guys.